Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Karena Yesus kita itu luar biasa. Katakan kepada kanan kiri, Yesus kita luar biasa. Amin. Beri kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami, cucu kami semua dalam perlindungan Tuhan. Anugerah Tuhan sempurna dalam hidup keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kami, pujian, sembah, mazmur kami lewat setiap apa yang kami miliki Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Karena hari ini saya percaya Tuhan ada di tempat ini mau melakukan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari buka hatimu. Mari fokus. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kepada Yesus, kepada Tuhan.
semua syukur Bapa kudus. Layakan kami Tuhan. Mari masuk Bapa. Tangan Bapak Ibu angkat, tanda kita berserah sama Tuhan. Mari semua angkat tangan keluar.
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau bersamai atas pujian umat-Mu Tuhan. Kau duduk di atas pujian umat-Mu. Kau lihat setiap sembah pujian kami Tuhan. Hallelujah.
tiada seperti Engkau. Engkau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti sebelum kita lebih lagi, kita katakan kepada Yesus kita itu besar. Amin. Saudara setiap siap lagi memuji Tuhan. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Saudara yang saya percaya Bapak Ibu saudara bersyukur sama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita katakan lewat setiap pujian kami. Oleh musik ini. Haleluya. Masuk ke ruangan dengan hati bersyukur. Haleluya. Tuhan,
Siap-siap kita tinggikan Tuhan.
Dia nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus. Ya. Mari Bapak Ibu angkat persembahannya, sama-sama ikuti. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan. Dengan harta kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
itu kami dipulihkan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu itu kami dibebaskan. Dan di dalam hadirat Tuhan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ketika firman ini disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mau membanggakan kita ini. Katakan bersama saya, haleluya. Luar biasa kekompakan pemain musik, worship leader. Kita bersyukur berada di tempat seperti ini, kita merasakan hadirat Tuhan, dan saya percaya bahwa di mana hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya di mana hadirat Tuhan, saudara dipulihkan? Amin. Amin. Saya percaya bahwa hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita itu pasti ditolong oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini setiap manusia, setiap kita itu membutuhkan atau kita punya keinginan supaya berhasil. Amin. Berhasil. Tetapi di dalam keberhasilan itu pasti ada namanya perjuangan. Tentunya di dalam yang namanya ada perjuangan itu, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa itu semuanya berjalan mulus. Saya mau iring Yesus, jadi semuanya mulus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah-tengah tujuan yang harus kita capai, tentunya ada masalah dan persoalan. Amin. Di sini siapa yang tidak punya masalah dan persoalan? Coba angkat tangan. Ada? Pendeta lebih banyak lagi persoalannya. Kalau tidak percaya, tanya gembala sedang. Satu kali jam 2 pagi, orang telepon saya, Pak Pendeta, ini jemaat ini jam 2 telepon kita. Maksud saya bilang udah besok aja telepon saya. Dia bilang begini, saya mau bunuh diri. Terus saya jawab begini, jangan Bu, besok aja. Maksud saya, besok baru telepon saya. Dia bilang saya mau bunuh diri malam ini. Saya bilang jangan Bu, besok aja. Saking ngantuk saya langsung tidur. Ternyata besok pagi dia hubungi saya. Dia bilang begini, puji Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Saya tadi malam mau bunuh diri, tapi kata Pak Pendeta, gak usah besok aja. Saya tidak jadi bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita berjuang, kita berusaha. Tetapi yang namanya persoalan itu pasti ada. Namanya masalah itu pasti ada. Amin. 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 Namun persoalan dan masalah itu harus dilihat dari kacamata Tuhan. Jangan dilihat dari kacamata orang dunia. Kalau dilihat dari kacamata orang dunia, begitu dia ada masalah, dia kemana? Dia ke dukun. Dia ke orang pintar. Mbah, Mbo, Mbe. Apa nih? Saya punya masalah nih. Tiba-tiba dia sembuh. Dia sembuh. Sudah begitu dia kasih air. Airnya apa? Kencingnya kambing. Dia kasih. Bisa sembuh. Begitu dia datang, kalau begini. Atau itu kencing kambing. Ada di sini yang suka kayak dulu orang minta? Nggak ada? Ada? Kalau ada bertobat, nggak ada, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah persoalan itu ada takarannya. Ada orang yang masalahnya besar, ada orang yang masalahnya sedang, ada orang yang masalahnya kecil. Tentunya di dalam menghadapi sebuah persoalan masalah itu harus dari kacamatanya Tuhan. Kacamatanya Tuhan bagaimana Pak Pendeta? Kacamatanya Tuhan harus dilihat masalah itu dan kita harus ubah masalah itu. Ubah masalah itu bagaimana Pak Pendeta?
ubah menjadi sebuah ujian supaya kita dapat mengerti dan kita dapat melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang yang mengerti ada persoalan masalah tetapi dia melihat dari kacamata Tuhan, mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa. Malah mereka berkata begini, untung ada masalah itu ya, untung ada persoalan itu ya, untung ada itu ya. Dengan itu saya sekarang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dengan gembala sidang saudara ini, kita ini pekerja gereja. Dia atur sound system, dia kasih latih sama saya. Saya ngepel gereja, saya ngepel. Tapi kami tetap berjuang. Masalah ada nggak? Masalah ada. Tetapi apakah kami berhenti? Tidak. Kami terus berlangkah, kami terus berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar manfaat daripada masalah yang kita buat menjadi ujian bagi kita. Yang pertama kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Namun saya membaca ayat 6 dan ayat yang ke-12 bahkan ayat yang ke-17. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya dia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberkati kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manfaat dari persoalan atau ujian yang pertama bagi kita adalah masalah itu membuat kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Masalah itu akan membuat saudara dan saya akan berseru dengan segenap hati. Orang akan mengalami persoalan masalah, tetapi dengan demikian dia akan berseru dengan segenap hati. Contohnya siapa? Hana. Siapa di sini yang nama Hana? Tidak ada. Di Alor banyak. Alor itu Hana banyak sekali. Pendeta Alor di mana? Alor itu seberang, jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hana ini mempunyai persoalan. Mempunyai persoalannya apa? Dia sudah mengizinkan suaminya menikah lagi, punya istri lagi. Istri kedua ejek sama dia. Ejeknya gini, mantul. Sampai kapan? Setiap hari. Di sini ada yang diejek setiap hari. Badan gemuk sedikit diejek. Gendut lu. Ada? Tidak ada? Puji Tuhan. Ada juga yang kurus, orang bukan tiang listrik tuh, tiang listrik. Ada? Tidak ada. Tapi kata Alkitab, dia ini diejek setiap hari. Setiap hari. Apa yang dia lakukan? Karena diejek setiap hari, dibilang mandur. Sehingga dia ke rumah Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia berdoa sungguh-sungguh, sampai hamba Tuhan yang ada di dalam gereja, di dalam rumah ibadat juga salah menilai dia karena masih pagi. Tetapi di saat-saat seperti itu, dia katakan kepada Nabi Elia, saya bukan mabuk anggur, tetapi saya mencurahkan isi hati kepada Tuhan karena hatiku ini sangat sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah itu membuat kita akan bersungguh-sungguh dan berseru beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu di sini punya masalah atau tidak punya masalah? Pak Pendeta, jangan tanya seperti itu. Kami tiap hari ada masalah. Saya percaya kalau masalah ini kita melihat dari kacamatanya Tuhan, maka masalah itu akan membawa kita untuk mencari hadirat Tuhan
yang kita lakukan di rumah Tuhan itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Mau hanya susun bangku atau mau hanya main musik atau apapun yang kita lakukan sekecil apapun di rumah Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak melihat, tetapi Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menolong dalam persoalan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah itu membawa kita untuk berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari belajar dari Hana. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Hana ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dengan anak laki-laki yang ganteng, ganteng, dan diberi nama siapa? Siapa? Samuel. Ada di sini nama Samuel? Ya ada Bapak Pendeta di sini namanya Yudas. Jual dari Yesus. Jual imannya. Saudara saya namanya Yudas. Jual imannya. Jemaat sini baik-baik. Amin. Wajah-wajah saudara saya lihat banyak juga masalah. Amin. 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 Hebat. Amin saudara. Hana ini anaknya namanya Samuel. Dia persembahkan kepada Tuhan dan Samuel bertumbuh menjadi dewasa dan Samuel menjadi nabi yang luar biasa. Dan dari Samuel Tuhan mulai menunjuk Samuel untuk mengurapi dua raja besar. Yang pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Siapa itu? Mereka adalah raja-raja Israel yang luar biasa. Tetapi dimulai dari mana? Dari seorang yang dikatakan mandul, yang tidak mempunyai harapan. Tetapi Tuhan membuka dan memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, masalahku besar sekali, persoalanku besar sekali, masalahku tidak bisa terselesaikan, kiri kanan, muka belakang, tembok, tidak ada jalan keluar, masih ada jalan Tuhan ke atas. Angkat wajahmu ke atas dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar bagimu. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Katakan amin. Kalau hari ini orang berkata itu tidak punya harapan, datang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan suatu harapan yang besar. Dan engkau akan melihat hal yang luar biasa. Dan engkau berkata, oh begini ya cara Tuhan menolong saya. Oh begini ya cara Tuhan memulihkan saya. Oh begini ya cara Tuhan untuk membawa saya. Saya percaya orang yang punya masalah bukan orang yang terhina di hadapan Tuhan, orang-orang yang terhina Tuhan jadi kedatangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berikut, apa manfaat masalah persoalan dalam kehidupan kita? Masalah persoalan di dalam kehidupan kita itu dapat membawa kita untuk berjuang dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada masalah pasti kita berjuang. Dan di saat kita berjuang itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, Tuhan akan membuka jalan atau membuka jalan bagi saudara dan saya. Sehingga kita berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan menolong saya, Tuhan memulihkan saya dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 dan 40. Saya akan bacakan. 1 Samuel ini peperangan antara Goliat dan Daud. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud,
Ulang orang Filistin itu berkata kepada Daud, hidupilah aku, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Perkelahian antara Goliat dan Daud ini tentunya kita sudah mendengar berulang kali dan kita sudah pahami mungkin. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi, bahwa masalah itu membawa Daud, persoalan itu membawa Daud untuk dia berjuang untuk mengalahkan Goliat, dan dia mengandalkan Tuhan. Sehingga dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita menguras tenaga kita untuk berjuang, tetapi jangan lupa ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang kuat dan selalu menolong dan menopang hidup saudara. Saudara, saya berdoa, saya ada di dalam suatu perkara yang sangat. Dan Tuhan saya kesan, saya tenang. Tiba-tiba saya bermimpi, ada satu sungai yang airnya luar biasa. Terus tiba-tiba saya berdiri di satu batu, lompat ke satu batu, dan terus lompat ke satu batu, dan terus menerus. Tapi ada sebuah tangan yang pegang tangan saya mengarahkan seperti itu. Pagi-pagi saya bangun, saya katakan, Tuhan terima kasih, saya memperoleh jawaban Tuhan, dan saya percaya masalah ini pasti saya lewati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa berikan sinyal itu kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan bisa beri kekuatan baru kepada kita. Sehingga ketika kita itu merasa tidak mampu, seperti ada orang yang memampukan kita, dan itu kita bisa rasakan dan kita jalani itu, maka kita akan melihat masalah kita terselesaikan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi masalah persoalan itu membawa kita untuk berjuang dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya orang yang selalu berjuang dan mengandalkan Tuhan ini orang-orang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati, tapi hati mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan, dan mereka itu mengasihi Tuhan luar biasa. Ada banyak orang, kami sebagai hamba Tuhan, kadang kami berdoa. Ketika dia berusaha, dia katakan, Pak Pendeta, doakan saya supaya usaha saya diberkati. Dia rajin melayani. Tetapi begitu kami berdoa dan mereka diberkati oleh Tuhan, sudah lupa pelayanan. Bahkan tidak pernah melayani. Ketika kami bilang, Pak, bisa nggak melayani? Aduh, Pak Pendeta, saya suka. Di sini tidak ada ya. Di sini kalau diberkati Tuhan harus setia. Amin. 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 Kalau diberkati harus setia. Amin. Amin. Jangan sudah diberkati lupa diri. Orang alur bilang kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Kulitnya tidak. Padahal dari kulitnya lah terima kasih. Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, harus tetap setia. Harus tetap setia di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Jangan nanti Bapak Pendeta telepon sama kita. Bapak Pendeta, saya ada di Sulawesi. Saya ada di Kalimantan. Saya ada di Amerika. Lu nggak tahu kalau pendeta berdoa tutup lu. Kalau pendeta berdoa tutup, selesai lo hidup lu. Tidak mungkin pendeta berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang sombong dan diturunkan oleh Tuhan
saudara baca, mereka dia itu sampai punya panjang selama berapa tahun, 7 tahun, rambutnya juga panjang selama berapa tahun, 7 tahun. Dia hidup sampai makan lumpur. Kenapa dia dikutuk oleh Tuhan? Kenapa dikutuk oleh Tuhan? Karena sombong, angkuh, belum diberkati, jalan masih tunduk-tunduk, berbisik, pendeta, berbisik. Begitu sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau di kampung saya, begitu orang ribut, orang berantem apa segala macam, polisi turun, tentara turun tidak beres. Tapi begitu pendeta turun, mabuk gila. Mabuk gila. Karena mereka paling takut doa pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berjuang, saya percaya bahwa yang tadinya tidak punya apa-apa pasti diberkati oleh Tuhan dan punya apa-apa. Amin. 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 Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya masalah kita akan berjuang dan kita akan mengandalkan. Yang terakhir, orang yang mempunyai masalah dan persoalan, kalau masalah persoalan itu dipandang sebagai ujian Tuhan, maka akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. 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 Masalah itu akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Harus pandangan kita itu benar. Harus pandangan kita itu lurus. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Jangan punya masalah larinya ke dukun orang pintar, ke Gunung Kawi, supaya diberkati oleh Tuhan. Orang Batak bilang tinggal tunggu waktu lu mati mau. Tunggu waktu. Kenapa? Karena kalau iblis kasih pasti dia ada minta imbalannya. Tapi kalau Tuhan kasih tidak ada imbalan yang Tuhan minta. Hanya persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hanya itu, saudara. Saya percaya bahwa masalah dalam hidup saudara dan saya akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara berkata, Tuhan masalahku besar sekali? Ada berkat besar. Tuhan masalahku kecil, ada berkat kecil. Tuhan masalahku tidak ada berkat. Jadi kalau saudara dan saya punya masalah yang besar, itu membawa kita untuk terus bergumul dan berharap kepada Tuhan, dan hal itu akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa, bahkan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Pernah baca kisah daripada Ayub? Pernah baca? Coba jemaat yang baca dan pernah tahu, angkat tangan. Oke, saya akan sampaikan. Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5, dia katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina, dan seterusnya. Berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub ini seorang yang saleh, jujur, baik, setia, luar biasa itu kesalahannya. Tetapi ketika Tuhan izinkan untuk pengujian itu datang di dalam kehidupannya, jangankan orang lain, istrinya dia, bininya saja, sampai ngomong begini, Ayub, masih mau menyembah Allahmu? Sedangkan keadaanmu seperti itu, kekayaanmu sudah habis, sudah tidak ada apa-apa lagi, bahkan sakit borok terjadi di dalam kehidupanmu. Lebih bagus kutukilah dan matilah. Aduh, kalau kita punya istri begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tapi itu yang di luar sana. Amin. Yang di sini tidak ada. Amin. Amin. Di sini suami istri akur-akur. Amin. 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 Di sini suami istri akur-akur. Amin. Amin. Jangan dikit. Di sini suami istri akur-akur. Amin. 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 Kurang kencang. Di sini suami istri akur-akur. Amin. Amin. Ada nggak suami di samping? Yang itu suami ada? Kita berdiri sendiri nggak tahu. Tadi saya pakai baju saja sudah diomel. Saya tahu datang nanti udah ribut, udah bertengkar. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub ini mengalami hal yang sangat luar biasa, bahkan istrinya pun mengejek dia, bahkan meminta untuk dia bertobat. Lalu lihat, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Maka dia berkata begini, hei perempuan, engkau berkata seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Tuhan, sedangkan kalau ini diizinkan Tuhan, masa kita tidak menerima? Perempuan begini kalau dampingi saudara, saudara miskin jadi kaya. Amin. Kalau suami begini dampingi istri, istri tidak kaya dan jadi kaya. Tidak ada yang amin. Saudara, kalau keadaan seperti ini, kalau dialami terus punya istri seperti ini, aduh, cepat-cepat doa penyerahan. Penyerahan apa Bapak Deta? Penyerahan untuk tobat, tidak mati. Baru penyerahan aja konsepnya sudah ke area supaya bertobat. Tapi lihat, ayo tetap bertegur. Ayo tetap setia. Dalam keadaan miskin yang sampai orang bilang sudah dikatakan, bahkan mungkin sekolah, tetapi dia tetap berseru, dia tetap berdoa, dia tetap menerima apa. Dan akhirnya ayat yang tadi kita baca, Tuhan pulihkan dia. 7.000, 6.000, 10.000 itu dari awalnya 5.000, Tuhan gantikan menjadi 10.000. Dan 6.000 itu awalnya dari 3.000, Tuhan gantikan menjadi 6.000. Dan 7.000 dari 35, Tuhan tambah menjadi 7.000. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh, kalau masalah besar terjadi dalam hidup kita, tetap setia sama Tuhan, tetap bertekun kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti mempunyai jawaban yang baik dan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Maka saya mengatakan, pintu berkat yang terbaik sedang Tuhan buka melalui masalah. Amin. 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 Ada yang amin ya. Amin. Punya masalah yang besar, pasti Tuhan siapkan berkat yang besar juga. Amin. 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 Kalau tidak punya masalah, tidak punya berkat. Tapi kalau punya masalah, itu pasti berkatnya besar. Pasti Tuhan siapkan. Jangan ada masalah bilang begini, aduh masalah saya berat, kasih ke malah sidang aja. Aduh masalah saya berat, kasih ke istri saja. Atau masalah saya berat, kasih ke mertua saja. Wah, itu lebih parah lagi. Kalau ada masalah, pikul beban itu. Itu adalah salib kita, jalani. Jangan mau dikalahkan oleh tipu daya iblis ini. Sehingga ketika ada masalah persoalan, kayaknya gue kesini gak ada. Gue udah datang doa malam, tidak ada jawaban. Sudah kasih persembahan, tidak ada. Sudah kasih perpuluhan, tidak ada. Gue pelayanan lagi nih. Udah main musik, capek-capek, gak ada persoalan. Udahlah gue ke 40 aja nih. Jangan. Jangan. Terus berharap sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Amin. Sadrak Mesak Abednego dipaksa oleh raja untuk menyembah patung, tetapi mereka berkata begini, meskipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari neraka
biasa. Ada banyak orang Kristen, ada banyak di antara kita, saudara-saudara kita, begitu hadapi masalah KO, cepat pudar, cepat menyerah, dan berkata, kalau Tuhan tidak tolong, batu pun bisa tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, gunung kawi bisa tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, saya punya orang pintar bisa tolong saya. Jangan seperti itu. Tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan yang melayani di tempat ini, saya mau katakan kepada kita, tetap melayani Tuhan dalam musik, mau sampai keadaan tidak membaik. Karena pasti ada putusnya. Amin. 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 Tetap melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan di tempat ini, tetap melayani Tuhan apapun kondisi dan keadaan. Karena ketika kita melayani Tuhan itu, kita sedang menyenangkan hati Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau hati Bapa kita disenangkan, hati Tuhan disenangkan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi. Orang berkata, tidak mungkin malu aja begini bisa sukses. Jangan lihat dari wajahnya, kata Oma. Jangan dilihat dari wajahnya, tapi dilihat dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Dilihat dari pertolongan Tuhan, dilihat dari penyertaan. Orang disertai Tuhan kemana saja pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang disertai Tuhan di mana saja dia berada pasti diberkati, ditolong oleh Tuhan. Tentunya masalah ada, tetapi dia tidak pernah lepas dari masalah itu. Dihadapi masalah itu bersama Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong dan memberkati. Masalah persoalan dalam kehidupan kita itu yang pertama akan membawa kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Hana. Yang kedua, masalah persoalan itu akan membawa kita untuk berjuang dan mengandalkan Tuhan seperti Daud. Masalah dan persoalan itu akan membawa berkat Tuhan yang luar biasa seperti Ayub alami. Ayub diberkati Tuhan, Ayub dilindungi, bahkan luar biasa berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan kata firman Tuhan, tidak ada orang atau sekitarnya yang sama cantik anak-anaknya dan semua yang dia terima melebihi orang-orang di sini. Dan orang-orang semua memuliakan Tuhan. Semuanya datang untuk melihat apa yang terjadi dalam keadaan Ayub, dan Ayub menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau ada masalah dalam hidup, jangan berkata Tuhan masalah saya itu jangan. Tapi bawa di hadapan Tuhan dan katakan Tuhan ini aku, mari dan tolong kami berserah kepada katakan kepada Tuhan dan juga perlu angkat hati kita dengan bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah perisaiku, menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
tangan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kau berkata masalahku terlalu berat. Mari kita sembah. Glory bagimu Tuhan. Bergerak di jalan Yes, terima kasih Tuhan. Ada seorang ibu yang selalu bergumul dengan anaknya. Dengar baik, saat ini jawaban Tuhan turun atasmu. Engkau akan melihat bahwa anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Engkau akan melihat anakmu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada juga yang bergumul dengan masalah ekonomi. Engkau akan melihat terobosan yang baru dalam hidup. Engkau akan melihat hal-hal baru yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau doakan, yang sedang kerjakan Allah. Kalau hari ini engkau berkata, itu aku Tuhan, aku Tuhan. Haleluya. Lawan Tuhan, jamah. Banyak yang bergumul untuk masalah makanya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan menolong. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah ini, persoalan ini. Jangan diam, mari berseru kepada Tuhan. Saudara dan saya ada di rumah Tuhan, dan kalau kita berada di rumah Tuhan dan kita berseru, sebagaimana Hana ditolong oleh Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya. Demikian juga hari ini Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu. Apa yang engkau merasa
kami percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami. Dan kami percaya mujizat dan lawatan Allah sudah terjadi bagi kami. Pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Doa-doa kami dijawab dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang sudah dijawab dan diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan di tempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk menabur bagi rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami akan lakukan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, Tuhan. Ini bagian kami. Kami percaya, Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dari kami semua, dari gereja ini, untuk memiliki tempat yang kami miliki sendiri, Tuhan akan berikan bagi kami sesuai waktu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami siap untuk menabur Bapa bagi rumah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Kita tetap setia dalam pembacaan firman satu fasa satu hari. Kita men-sharekan setiap rema yang Tuhan berikan buat kita, dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sepakat di hari Jumat kita berpuasa bersama. Kita juga tetap setia mengikuti Zoom malam kita dari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam, dan Zoom pagi kita jam 5 pagi hari Senin dan hari Kamis. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu di tempat ini hari Jumat. Kita berdoa bersama, bersepakat bersama, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, hari Senin, ya, pengumuman khusus untuk kaum wanita, ibu-ibu sekalian yang sudah mendaftar, yang ikut akan mengikuti seminar, ya, akan berkumpul di tempat ini jam 12.30, ya, setengah 1. Nanti mungkin setelah ini Ibu Ketua PBI bisa mengkoordinir, ya, siapa saja yang akan berangkat, ya, Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul di gereja jam 12.30.
kita akan mengikuti seminar ya yang dibawakan oleh Ibu Beta Ibu Basir ya. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti pengumuman untuk retret Bapak Gembala sendiri yang akan mengumumkan. Baik, sekarang Pak Gembala. Karena suara saya sudah mulai habis. Silakan. Baik, hari Sabtu ada ibadah yuk jam 6 sore. WBI juga ada jam 4 sore. Itulah. Jadi masih pengumuman yuk dan WBI. Kegiatan. Ya. Ini untuk acara retreat. Yang pertama saya harus memberitahukan kepada kita semua, kita harus menganggap ini penting ya. Penting karena di acara retreat ini kita memiliki tema untuk perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita mempersiapkan diri dengan baik, percaya bahwa ada sesuatu atau ada berkat besar yang akan kita dapatkan di retreat. Jadi kalau kita sudah menganggap acara ini penting, ya itu yang pertama karena tema dan persiapan hati kita untuk mengalami Tuhan. Dan yang kedua penting karena ini kebersamaan keluarga, ya keluarga gereja Osoposit dan juga ada simpatisan, ada orang-orang luar yang akan mengalami berkat Tuhan. Jadi dua hal ini akan mendorong atau memotivasi kita semua untuk bisa ikut ya. Jadi saya sangat berharap semua jemaat karena dari luar pun ada yang sudah menyatakan diri ikut ya, masa jemaat tertinggal. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan terfokus pada biayanya dulu ya. Yang pertama karena pentingnya acara ini, maka kalau penting acara ini kita akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan biaya yang kita perlukan. Ya. Kalau dengar biayanya 2 malam memang agak mahal ya. 1 malam itu 250.000, sudah 3 kali makan, 2 kali snack. Jadi kalau 2 malam 500, itu 1 orang. Jadi kalau anggota keluarganya 4 orang berasa juga ya. Tapi karena acara ini penting dan kita percaya Tuhan menyediakan, maka ya fokusnya dulu untuk mendaftar aja dulu ya. Mendaftarnya ke Ibu Mega ya, Ibu Mega ya. Mendaftar ke Ibu Mega. Batas akhir pendaftaran itu kita sampai tanggal 19 Maret ya. Ini hasil kesepakatan dari panitia retreat 19 Maret batas akhir pendaftaran dan pembayaran. Jadi Bapak Ibu ya sekali lagi saya berharap dan saya doakan semuanya ikut ya, semuanya ikut yang hadir di sini bahkan yang dari luar pun mau ikut ya. Jadi jemaat harus ikut ya supaya kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kalau sampai ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan menghubungi ketua panitia Bapak Jody, atau kalau udah sampai nggak bisa teratasi oleh ketua, menghubungi gembala, ya pasti bisa teratasi. Kalau gembalanya nggak bisa atasi, hubungi Tuhan langsung, pasti ada jalan. Ya. Pokoknya tenang saja, ya semua pasti ikut. Saya berdoa semua saya pastikan ikut, kecuali ada yang tiba-tiba mau pulang kampung ya. Baik, itu pengumuman retreat dan sekali lagi ini penting. Oh nggak jalan berarti. Ini tempatnya sangat bagus ya Bapak Ibu Saudara. Ini hotel sebetulnya
Cuma di hotel ini ada barang-barang yang disediakan memang untuk acara retret. Jadi satu kamar itu ada 6 bed, 6 ranjang dengan fasilitas hotel. Dilengkapi dengan halaman outdoor yang kita bisa mengadakan games atau acara-acara yang lain. Ini ranjang katanya atau kamarnya. Satu kamar 6 orang, 6 bed. Ini aula tempat ibadah cukup luas, menampung ribuan orang. Ini kamar mandinya, satu kamar itu ada 2 kamar mandi. Ada kolam renang yang kita juga akan ada baptisan air di sana. Dan ini ada apa namanya, track ya untuk jogging atau untuk jalan. Ada air curahan. Ini ada lapangan dan ada hutan kopi. Ada Immanuel beserta kita. Pokoknya dijamin luar biasa. Hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan dari Nigeria. Oh bukan, sorry saya pikir dari Nigeria. Ini teman saya ya Pak Okto dari Alor. Ya, beliau dari Alor tapi utusan dari Makassar waktu itu ya. Ini teman sekelas saya, teman seperjuangan. Ya, dia pernah bersama-sama di tempat kosan saya dan saya ajak ikut pelayanan. Ya seperti yang dia cerita tadi, saya latih untuk belajar sormen. Masih salah-salah dibimbing terus ya. Akhirnya memang bukan tepatnya di sormen, dia bagian ngepel ya, lebih tepatnya karena dia ahlinya katanya. Dan luar biasa Tuhan pakai sudah hampir semua benua dikelilingi oleh beliau ini. Dari doa-doa yang luar biasa, saya nggak nyangka itu, tiba-tiba dia bilang saya di Itali, saya di mana? Waduh luar biasa ya. Dari Alor dibawa keliling dia karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya. Nanti sore kita akan dilayani ini dari Nigeria, nanti sore dari Amerika Bapak Ibu Saudara ya. Saya berharap bisa hadir. Ya, ini juga dulu sama-sama pelayanan di Jakarta. Beliau adalah istri dari mantan pebulu tangkis nasional itu Bapak Rudi Gunawan. Ini di eranya Pak Bin ya, bukan? Taufik Hidayat. Ganda putra yang berulang kali meraih juara ya Bapak Rudi Gunawan. Nanti bulan April atau Mei kalau nggak ada halangan beliau yang datang ya. Jadi mereka pengembala di Amerika dulu sama-sama di Jakarta di Pak Rudi tadi, dan hari sore ini istrinya yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya saya mengundang kita semua bisa hadir ya, mereka dipakai Tuhan di pengembalaan di Amerika dan sedang merintis ada misi pelayanan di Jakarta dan punya misi untuk membangun gereja-gereja di sekarang mereka lagi bergerak ke arah Sumba ya, jadi ada beberapa gereja yang mereka support untuk dibangun. Saya mengundang kita semua bisa hadir untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bagi nama
melalui hamba-Mu Pak Pendeta Oto ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini, mengurapi dia lebih lagi ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap orang di bangsa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap suku-suku bangsa Tuhan boleh datang kepadamu, boleh mengenal Engkau ya Tuhan, boleh menjadi murid-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini bagi kami semua yang di tempat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, House of Worship ya Bapa, supaya dalam kami Tuhan menjalani hidup kami ini ya Tuhan, kami tidak menjadi cengeng ya Tuhan atas setiap persoalan-persoalan yang kami terima ya Bapa, karena kami tahu, kami mengerti ya Tuhan Yesus, bahwa di dalam kesengsaraan kesusahan kami ya Tuhan, iman kami bertumbuh akan Engkau Tuhan, iman kami Tuhan semakin hari semakin naik ya Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib melalui persoalan ya Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, kami boleh lagi Tuhan berjalan dari iman ke iman Tuhan, dari kemuliaan ke kemuliaan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan tidak menjadi anak-anak gampangan ya Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak Allah yang perkasa, manusia Allah yang perkasa, yang memiliki roh yang perkasa, yang memiliki iman yang mengalahkan dunia ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang di tempat ini Tuhan, setiap kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, besar kecil apapun siapapun ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, iman kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan kami di dalam Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak pernah menyerah akan segala keadaan yang menimpa kami ya Tuhan, tetap kami berdiri di dalam iman dan berkata Allah kami Tuhan kami yang besar sudah mengalahkan dunia di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Aku juga Tuhan berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, gereja House of Worship ya Tuhan, di mana kami Tuhan memulainya di dalam roh Tuhan. Aku meminta ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya gereja ini tetap Tuhan di dalam roh, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu tercurah atas Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, hikmat yang dari surga Tuhan Engkau berikan bagi mereka Tuhan, supaya setiap saat, setiap hari ya Tuhan, segala hal apapun Tuhan yang diambil atas gereja-Mu ini Tuhan, sesuatu yang berasal dari hikmat Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih lagi ya Tuhan, pakai ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui segala cara ya Tuhan yang mereka rencanakan Tuhan, untuk kemuliaan hormat nama-Mu ya Bapa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah-Mu di tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu atas setiap bangsa Tuhan, setiap jiwa-jiwa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa di Indonesia ya Bapa, ya namanya pada bayase. Tuhan aku meminta, kami mengangkat tangan ya Tuhan Yesus, curahkanlah belas kasihan-Mu Tuhan, ada pertobatan menimpa seluruh bumi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saat Tuhan kami mendengar ya Bapa, bencana di sana sini ya Bapa, ada kematian yang besar setiap saat bisa terjadi ya Tuhan.
saat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dibutuhkan kami ya Tuhan, makanan, minuman, pakaian dan segala apapun ya Tuhan yang pokok ya Bapa, bagi umat-umatmu di tempat ini, Tuhan kiranya mencukupkan, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Kami percaya Tuhan kalau ibadah pagi siang hari ini diberkati diurapi Tuhan, maka ibadah sore juga nanti akan diberkati dan diurapi Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh melihat mengalami lawatan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang dengan segenap hati mencari Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kami pulang dengan kesehatan baru, dengan kemenangan, dengan mujizat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, untuk orang tua dari mertua dari Pak Okto, Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berkati di usia yang baru. Juga untuk anak Violeta kami berdoa Tuhan berkati anak ini bertumbuh dalam takut akan Tuhan, jadi anak yang memuliakan Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biar kami pulang dengan berkat-Mu. Mari umat Tuhan arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari Minggu Tuhan Yesus memberkati HW. Antusias. Yes. Haleluya.